Wajah Mo Tianxiong berubah drastis, lah menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tidak. Mustahil, bagaimana mungkin? Dia buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencoba mempertahankan larangan tersebut, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan larangan tersebut sama sekali. Tak lama kemudian, semua batasan di markas Sekte Batu Iblis menghilang. Mo Tianxiong berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pemuda di depannya benar-benar telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Master Abadi Yun Miao. Para pembudidaya iblis lain yang hadir juga tercengang. Mereka membuka mulut, tak mampu berkata-kata. Li Qingshan dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Chen Ping menatap Mo Tianxiong dan berkata dengan tenang, "Sekarang, apakah kau masih berpikir batasan ini dapat menjebakku?" Mo Tianxiong tersadar kembali. Ia menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya. "Kau, siapa kau? Bukankah sudah kukatakan itu padamu?" Chen Ping berkata dengan tenang, "Akulah dewa tertinggi alam surga, yang memimpin semua kultivator di alam surga." "Kok bisa? Kamu sama sekali nggak kelihatan keren." Mo Tianxiong masih tidak begitu mempercayainya. Mendengar kata-kata Mo Tianxiong, Chen Ping tersenyum dingin dan langsung memanggil pedang pembunuh naga. Dimanapun pedang pembunuh naga berada, area dalam radius 100 mil diselimuti cahaya kemasan. Energi pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga membuat semua orang kesulitan bernapas. Melihat senjata ajaib seperti itu, entah itu ras manusia, ras binatang, atau ras iblis, mereka semua membelalakkan mata dan tampak terkejut. Di tengah keterkejutan semua orang, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dengan ringan menebas Sekte Batu Iblis di depannya. Ledakan. Seberkas cahaya pedang melesat keluar dari pedang pembunuh naga dan langsung menancap di gunung. Cahaya pedang menghilang, dan suasana menjadi sunyi senyap, seolah-olah pedang Chen Ping tidak pernah diayunkan. Tepat ketika semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua orang merasakan tanah mulai runtuh dan mereka semua melayang di udara. Saat semua orang melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa gunung Sekte Batu Iblis telah terbelah dua oleh pedang, dan seluruh gunung runtuh. Namun, Sekte Batu Iblis di gunung itu telah lama terkubur dan menghilang tanpa jejak. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Hanya dengan satu pedang, ia menghancurkan seluruh sekte dan bahkan sebuah gunung. Kekuatan seperti ini tidak dapat ditemukan dimanapun di alam Yuande. Kali ini, Mo Tianxiong tidak lagi berani meragukan kata-kata Chen Ping. Mampu dengan mudah menembus batasan yang ditetapkan oleh Master Abadi Yun Miao dan menghancurkan gunung. Dengan satu pedang, kekuatan seperti itu mungkin hanya dimiliki oleh Maha Guru Surga yang legendaris. Kaki Mo Tianxiong mulai gemetar, lah ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Para biksu iblis lainnya juga ketakutan. Mereka mundur satu demi satu, mencoba melarikan diri dari sini. "Mau pergi?" Chen Ping berkata dengan dingin,
Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Saat berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah penghalang tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh markas sekte Batu Iblis, menjebak semua pembudidaya iblis di dalamnya. Wajah Mo Tianxiong pucat pasi, lah tahu hari ini ia telah bertemu dengan pria yang sangat kuat. Jika ia ingin bertahan hidup, ia hanya bisa memohon belas kasihan. Kemudian, Mo Tianxiong berlutut dengan suara gedebuk dan bersujud berulang kali kepada Chen Ping, Yang Mulia Abadi, ampuni nyawaku. Yang Mulia Abadi, ampuni nyawaku. Aku buta dan tidak tahu bahwa Yang Mulia Abadi yang datang. Mohon bermurah hati dan ampuni nyawaku. Melihat hal ini, para kultivator iblis lainnya juga berlutut di tanah dan bersujud kepada Chen Ping, memohon belas kasihan. Yang Mulia Abadi, ampuni nyawaku. Kami tahu kami salah. Yang Mulia Abadi, kumohon ampuni nyawa kami. Li Qingshan dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka kalau para pendeta setan yang biasanya bersikap sombong akan berakhir seperti ini. Chen Ping menatap para biksu iblis yang berlutut di tanah tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Para biksu iblis ini telah melakukan banyak kejahatan, dan tangan mereka berlumuran darah biksu manusia dan binatang. Hari ini adalah hari kematian mereka. Memaafkanmu. Chen Ping berkata dengan dingin, kalian telah memperbudak manusia dan pembudidaya binatang selama 100 tahun, membunuh banyak sekali nyawa tak berdosa. Apa kalian pikir kalian masih punya hak untuk hidup di dunia ini? Mo Tianxiong segera berkata, Tuan Abadi, kami tahu kami salahi, kami bersedia memberi Anda kompensasi. Kami bersedia memberikan semua batu abadi kami. Tolong ampuni nyawa Kamil, batu abadi, kata Chen Ping dengan nada meremehkan, di mataku, benda-benda itu tidak berharga. Mo Tianxiong berkata lagi, Yang Mulia Abadi, kami juga tahu rahasia Yang Mulia Abadi Yun Miao. Kami bisa memberitahumu. Tolong ampuni nyawa kami. Mendengar rahasia Dewa Yun Miao, sekilas ketertarikan terpancar di mata Chen Ping. Dia benar-benar ingin tahu mengapa guru abadi Yun Miao meminta para kultivator iblis untuk memunikan batu roh menjadi batu abadi. Lalu, Chen Ping berkata, Oh, rahasia apa yang kau ketahui tentang Dewa Yun Miao? Ceritakan padaku. Jika rahasia yang kau ceritakan itu berharga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Mo Tianxiong berkata cepat, Yang Mulia Abadi, alasan mengapa Yang Mulia Abadi Yun Miao meminta kami untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi adalah karena tempat di mana dia berada kekurangan sumber daya dan membutuhkan sejumlah besar batu abadi. Terlebih lagi, dia tampaknya telah diperintahkan oleh seseorang untuk datang ke dunia kecil kita. Diperintahkan oleh seseorang. Chen Ping mengerutkan kening, apakah maksudmu ada kekuatan tertentu di belakangnya? Mo Tianxiong mengangguk. Benar, tapi kami tidak tahu kekuatan apa itu. Tapi kami sering melihatnya mendesah, dan persyaratannya untuk kami semakin ketat, dan dia membutuhkan lebih banyak batu abadi. Saya kira tugas yang diberikan kepadanya menjadi semakin berat, jadi dia memaksakannya kepada kami. Chen Ping merenung sejenak,
Tampaknya kekuatan di balik guru abadi Yun Miao ini tidak kecil, bahkan tahu cara memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Dengan cara ini, sejumlah besar orang dapat dikirim ke dunia spiritual tingkat rendah tersebut, lalu memperbudak biksu setempat, menambang batu spiritual, dan memurnikannya menjadi batu abadi. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Chen Ping. Mo Tianxiong berkata, aku tidak tahu persis di mana dia berada. Dia hanya muncul sesekali di sekte Mosi kita, dan setiap kali muncul, dia membawa pergi sejumlah besar batu abadi. Terakhir kali dia muncul sebulan yang lalu. Di alam Yuande ini, ada ribuan tambang seperti itu. Aku tidak tahu persis di tambang mana yang mula abadi Yun Miao akan muncul. Chen Ping mengangguk. Sepertinya butuh waktu untuk menemukan master abadi Yun Miao ini. Baiklah, kau sudah menceritakan rahasiamu kepadaku. Chen Ping berkata dengan tenang, sekarang, kamu bisa mati. Wajah Mo Tianxiong berubah drastis. Xianxun, bukankah kau bilang kalau rahasia yang kami ungkapkan itu berharga? Kau akan mengampuni nyawa kami. Ya, Chen Ping berkata, tapi rahasiamu tidak ada nilainya bagiku, jadi, lebih baik kau mati. Saat berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut. Ada kilatan cahaya keemasan, dan semua biksu iblis yang berlutut di tanah seketika berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak. Li Qingshan dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Mereka akhirnya terbebas dari perbudakan para biksu iblis dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih, Dewa Abadil. Terima kasih. Dewa Abadil. Li Qingshan dan yang lainnya bersujud kepada Chen Ping berulang kali. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Li Qingshan berdiri dan menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tuan Abadi, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Mulai sekarang, kami bersedia mengikuti dan melayani Anda. Para biksu lainnya juga berkata, LTE 1:29, kami bersedia mengikuti Dewa Abadil. Silakan terima kami, Yang Mula Abadi. Kami bersedia melakukan apa saja demi Dewa Abadil. Chen Ping memandangi para biksu ini dan merasa sedikit terharu. Meskipun para biksu ini tidak kuat, mereka baik hati. Chen Ping lalu berkata, baiklah, karena kau bersedia mengikutiku, aku akan menerimamu. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus bersumpah bahwa mulai sekarang kau tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan hanya akan berbuat baik. Kami bersumpah. Li Qingshan dan yang lainnya berkata serempak, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan pasti akan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Chen Ping mengangguk puas, baiklah, kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan hendak pergi. Tuan Abadi, kemana Anda pergi? Tanya Li Qingshan buru-buru. Chen Ping berkata, aku akan mencari Yang Mulia Abadi Yun Miao itu. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan. Li Qingshan berkata, Yang Mulia Abadi Yun Miao sangat kuat, Anda harus berhati-hati.
Chen Ping tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku punya firasat dia akan segera datang kepadaku. Li Qingshan bertanya dengan ragu, Xianzun, mengapa kamu berkata begitu? Chen Ping berkata, karena aku ingin melakukan sesuatu yang akan memaksanya muncul. Kemudian Chen Ping menoleh ke Li Qingshan dan yang lainnya dan berkata, Li Qingshan, apakah kalian bersedia ikut denganku untuk menyelamatkan para biksu di tambang lainnya? Li Qingshan berkata tanpa ragu, kami bersedia. Yang Mula Abadi, kemanapun Anda pergi, kami akan pergi. Para biksu lainnya juga berkata, kami bersedia mengikuti Dewa Abadi. Tolong pimpin kami untuk menyelamatkan lebih banyak rekan senegara. Kami bersedia melayani Dewa Abadi. Chen Ping mengangguk puas, oke. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Sambil berbicara, Chen Ping, bersama Li Qingshan dan yang lainnya, melompat ke langit dan menghilang di cakrawala. Perhentian pertama mereka adalah tambang nomor 8, yang paling dekat dengan Sekte Batu Ajaib. Ketika mereka tiba di tambang nomor 8, pemandangan yang mereka lihat sama persis dengan yang ada di tambang No. 7. Tak terhitung banyaknya pendeta manusia dan binatang yang bekerja keras di bawah terik matahari, sementara pendeta iblis mengawasi dan mencambuk pendeta yang lamban dari waktu ke waktu. Ketika Li Qingshan dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka menjadi geram dan ingin segera bergegas menyelamatkan para biksu itu. Namun Chen Ping menghentikan mereka, tunggu. Li Qingshan bertanya dengan ragu, Xianzun, kenapa kamu menunggu? Ayo kita selamatkan mereka sekarang. Chen Ping berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku ingin para kultivator iblis ini tahu apa arti kekuatan sejatil. Sambil berbicara, Chen Ping melompat dan terbang ke tengah tambang. Berhenti. Sebuah teriakan agung bergema di tambang, dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah sumber suara. Saya melihat seorang pemuda berjubah putih melayang di udara. Itu Chen Ping. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Teriak seorang biksu iblis berbaju sirah hitam dengan dingin. Chen Ping berkata dengan tenang, tidak masalah siapa aku. Yang penting, mulai hari ini, para biksu di sini bebas. Beraninya kau, teriak kultivator iblis itu dengan marah. Kau tahu di mana kami? Ini wilayah desa Suangji Kamil, beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau sedang mencari mati. Para biksu setan lainnya pun ikut berkumpul, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka di hadapan sang pemimpin. Nak, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar sekali, kami di desa Suangji tidak bisa dianggap remeh. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa hebatnya desa Suangji kami.